juga ya. Berapa lama tuh Ya mulai naik lah ya, mulai naik. Bisa ditanya sama Molly sama Rama, karena kita latihan biolanya di kantor Sinesuri ya. Mungkin mengganggu mereka lagi bekerja pada saat itu lagi nulis skrip. Tapi I'm happy. Jadi banyak banget yang harus dikejar di Toko Isa ini, dan juga dari segi dialog tadi teman-teman mungkin juga sudah nonton ya. Kita harus mendeliver senatural mungkin bagaimana caranya, tapi berbahasa Indonesia yang baik dan benar pada era tersebut. Gitu. Yes, tepuk tangan dong untuk Mas Chico Jericho. Sebelum ke case lain, kita minta konfirmasi ke Mbak Molly Surya nih. Pemilihan Chico Jericho gimana ceritanya dan berapa lama tuh berarti proses belajar main biolanya juga? Kalau sama Chico kan sebenarnya gue sama Rama udah naksir lama. Oke, ya, udah diincer ya. Cuman emang kebetulan kita memang apa ya istilahnya ya, belum ketemu peran yang cocok gitu. Jujur waktu itu kita memilih Chico itu karena mungkin perbedaan, maksudnya kalau sananya baca Isa di skrip itu tuh beda banget sama Chico. Yeah. Beda banget, beda. Mungkin 180 derajat berlebihan. Apa ya, maksudnya lumayan cukup berbeda gitu istilahnya gitu. Kalau Chico kan supel gitu, sedangkan Isa tuh yang diem, jarang ngomong gitu. Seperti karakter utama gue di karakter gue. Jadi tapi dan ada juga, maksudnya ada yang belum gue reveal di sini. Peran dia sebagai laki-laki, dan menurut gue menurut saya tuh gimana ya, karena perbedaan karakter itu dan juga dengan kecakapan beraktingnya dia bisa memberikan dimensi yang berbeda gitu. Yeah. kepada perannya gitu. Ada layer satu lagi gitu. Nah, pun pada saat mempelajari biola ya, berarti itu secara bersama karena kan harus masuk banget tuh berarti. Oke, siap. Terima kasih sudah dikonfirmasi langsung Bang Chico. Kita ke Ariel Tatum sekarang. Tepuk tangan dong sebagai Fatimah. Boleh diceritakan karakter Fatimah lebih jelasnya gimana, karena tadi menimbulkan banyak pertanyaan. Setelah 20 menit kita sneak preview, dan pada saat ditawarkan proyek ini seperti apa? Silakan Ariel Tatum. Fatimah menurut saya bukan hanya sosok perempuan di tengah medan perang, tapi adalah seorang istri yang layak dicintai. Peran sosok ibu di dalam diri Fatimah ini menurut saya sangat naluriah ya. Tapi di dalam situ juga banyak sekali layer kompleks yang luar biasa, yang saya diberikan kepercayaan luar biasa untuk membantu mengisi bersama selama proses workshop. Yaitu di dalam situ ada resiliensi yang sangat tinggi, ada semangat berjuang yang sangat tinggi, ada cinta dan kasih yang luar biasa kepada suaminya, dan juga aku merasa kualitas-kualitas yang ada di diri Fatimah itu banyak sekali aku temukan di perempuan-perempuan di hidup aku. Jadi bisa dibilang Fatimah adalah sosok yang cukup inspiratif sih buat aku pribadi juga gitu. Dan jujur pas pertama kali banget ditawarin untuk join di film Perang Kota ini, reaksi pertama aku adalah nangis, Pak. Aku nangis beneran, because I've been a fan of Molly's work for so long. Dan aku rasa teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama gitu, semua cast yang ada di film ini gitu. Sungguh sebuah kehormatan diberikan kepercayaan dan kesempatan untuk membantu menghidupkan karakter Fatimah yang luar biasa inspiratif buat aku. Yes, di sini bareng sama Bang Chico dan juga Jerome. Gimana ada tuh nge-build chemistry dengan dua sosok yang sangat luar biasa di kanan kiri kamu ini? Kami diberikan kesempatan yang cukup panjang ya untuk saling membantu memperkuat karakter masing-masing, dan tentu saja sebelum kami masuk ke karakter masing-masing, kami juga banyak waktu untuk sharing bertiga secara personal gitu, bukan sebagai karakter. Jadi kami bangun dulu dari hubungan personal kami bertiga. Kita banyak sekali proses workshop sama Bapak Ajibong. Di luar itu juga kami banyak melakukan kegiatan bersama, dan sepanjang proses syuting itu juga kami selalu bersama. Jadi nggak kesulitan sama sekali sih. Itu proses yang sangat menyenangkan dan sangat aku rindukan sejujurnya. Kayaknya bisa dibilang ini adalah proses film yang paling panjang yang pernah aku lalui. Yeah. Kita berapa bulan? 6 bulan? 8 bulan?
6 bulan gak sih? Sumpah 6 bulan kan? Iya lama banget, kita selalu bersama-sama setiap hari. Selama reading 8 jam, 6 jam setiap hari bersama-sama. Jadi aduh sedih banget rasanya pas kita harus berpisah. Yes, itu dia kekangenannya akan dijawab di 30 April nanti. Ariel Tatum, tepuk tangan teman-teman. Terima kasih. Kita ke Jerome Kurnia. Mana mbak yang di sini tadi? Oh ini dia. Siap Jerome. Jerome Lovers. Iya. Ada atas juga ternyata ya. Ih gitu ya. Oke. Jerome Kurnia, pengen tahu Jerome saat pertama kali mendapatkan proyek ini gimana sih ceritanya lo bisa ada di sini Jerome? Itu dulu deh. Oke, tapi lo harus tahu dia ada fun fact dikit. Silakan. Gue masih sedikit speechless karena ini baru pertama kali gue ngeliat di layar besar. Jadi rasanya itu beda banget. Iya. Dan mereka juga, dan itu seneng banget sih. Dan apa tadi lo apa? Pertama kali dihubungin sama Bang Moli gimana ceritanya? Oh panjang. Iya. Kesannya udah berapa lama ya? Gue udah lupa ya. 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu ya. Kalau punya anak udah SD. Oh iya benar. 7 tahun yang lalu tiba-tiba ada DM masuk. DM ya? Oke, DM awalnya. Modern. Terus? Ada DM yang masuk. Ada yang nawarin nih. Dan gue udah tahu pada saat itu Rama siapa, Molly siapa, gue ngefans banget sama karya-karyanya mereka. Gitu. Pas DM masuk, boleh ketemu, wah dapet nih gue bilang kan. Tapi gak gue balas dulu. So jual mahal dikit. Gue bilang mungkin 3 jam lagi lah gue bales. Tapi bertahan 2 menit doang langsung gue bales. Gak bisa. Kepikiran. Molly Surya nih yang DM. Nah akhirnya setelah itu kita ketemu. Kita ngopi pagi-pagi, ngobrol, dan tukar pikiran. Mau bikin film Perang Kota ini, dan sampai sekarang gue bahagia banget itu belum ada judul ya, tapi belum ada skrip bahkan. Oke, nanti kita ke Bang Moli, tapi ke Jerome dulu. Silakan dilanjutkan dulu. Makanya tadi gue pas lagi duduk di sini 20 menit selesai, pas mau maju ke depan, gue merasakan sesuatu yang gue udah lama gak ngerasain. Gue grogi. Gue mau press con grogi ya. Iya. Mungkin karena ini means a lot to me. Yes. Setelah 7 tahun belakang ini. Jadi itu mungkin bisa mendeskripsikan betapa bahagianya gue saat itu dan sekarang. Oke, sebelum lanjut ke gimana karakter Hasil, tapi ke Bang Moli dulu. Kok bisa 7 tahun lalu DM terus belum ada skrip, belum ada judul, udah ke Jerome Kurnia? Jadi waktu itu tuh aku ke bioskop nonton filmnya Mas Hanung Bramantyo. Dan kalau nggak salah itu film pertamanya Jerome. Dan gue nonton tuh, aku nonton kayak openingnya ada satu karakter gitu yang full ngomong bahasa Belanda sambil jalan itu. Gue bilang, terus nggak pernah lihat pada saat karena itu film pertamanya dia, belum pernah lihat dia kan sebelumnya kan. Siapa nih anak gue? Gitu. Terus udah langsung buka IMDb, oke Jerome Kurnia langsung kita Google, terus langsung lihat Instagram loh. Wah nih, dan kayaknya rasanya ketika bukan cuma melihat seorang aktor yang bagus ya, tapi somehow aku ngelihat ada hasil di situ. Emang karena pada saat itu lagi abis baca bukunya abis baca bukunya Mohtar Lubis, dan Mohtar Lubis kayaknya ada hasil di sini. Dan pada saat itu akhirnya nge-stalk Jerome di Instagram. Kirimin ke Rama, dia mah gitu. Dia nyuruh ke Rama deh. Oke. Pada saat ngobrol ternyata dikulik dan benar ternyata sosok Hasil lekat banget sama Jerome, Bang Moli. Iya, kita ngobrol beberapa kali gitu. Kita kalau pada saat itu diajak Rama ngopi ya jam 7 pagi ya. Jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Luar biasa. Jam 7 pagi. Itulah proses casting kita. Jadi kalau yang di DM ngajak ngopi jam 7 sama Mas Rama atau Bang Moli, iya. Jam 7 pagi yang ngobrol, kita ngobrol aja sih sebenarnya nggak ada pembicaraan banyak soal filmnya apa segala macam, tapi ya kita ngobrol pengen gimana cara kita berkomunikasi satu sama lain, dan ya udah kita jajakin mulai dari situ. Dan akhirnya berjodoh ya sampai dengan sekarang. Siap. Terima kasih sudah dikonfirmasi langsung sama Bang Moli. Jerome Kurnia kembali ke Jerome, berarti karakter Hasil gimana saat mendapatkan karakter ini, yang bisa dijelaskan karakter yang seperti apa sih? Perjuangan, cinta, pengkhianatan, part yang mana? Semuanya mungkin. Semuanya, mantap. Tapi kalau dikasih tahu nanti nggak asik. Betul. Hasil itu anak muda yang punya energi besar di dalamnya, seperti anak muda pada umumnya lah ya. Tapi energi besar ini dia
channelkan untuk kebebasan, untuk perjuangan. Dia merasa ini adalah takdir dia, karena Hasil itu dia sangat tidak suka dengan penjajahan. Menurut dia ini nggak cocok gitu. Dan biasa anak muda kan punya perasaan itu, lagi sering terjadi di sampai sekarang pun gitu kan. Jadi ini yang dia channelin adalah untuk ini tujuan hidup gue harus fight untuk kemerdekaan. Itu satu. Dan kedua, mungkin tadi udah sempat bisa dilihat dalam 20 menit ke belakang, Hasil itu datang bukan dari background yang modest, tapi dia adalah orang yang sangat privilege. Thank you. Dia orang yang sangat privilege. Tapi dari situ kita bisa melihat, nih anak privilege, tapi kok mau melakukan hal-hal yang seharusnya bisa aja dia oke, gue privilege, gue di rumah aja nggak mau ikut campur gitu. Tapi di situ kita bisa melihat bahwa dia mempunyai fight yang sangat tinggi, dia mempunyai tujuan. Dimensinya banyak lah. Waduh, ada yang Jadi menarik, dimensinya akan diungkap lagi di 30 April nanti ya, Jerome ya. Dan setelah itu juga yang mau gue sampaikan adalah Hasil ini dia mempunyai sahabat yaitu Isa. Dan bersama-sama kita bisa lihatlah nanti antara kita bertiga siapa yang berjuang, siapa yang bercinta, siapa yang mengkhianat. Wow, siap, terima kasih Jerome. Terakhir mungkin ke teman-teman media kembali bekerja sama dengan Star Vision juga kali ini. Jerome, gimana rasanya? Bahagia karena saya itu langganan. Iya, betul. Semoga ya. Semoga. Amin. Pengennya langganan. Iya, amin. Dan selalu bahagia bekerja sama Star Vision karena aku selalu mendapatkan apa yang aku butuhkan sebagai aktor. Waktu yang cukup, bantuan yang cukup, dan itu sangat penting. Karena contoh kalau Ciko harus belajar biola gitu, nggak bisa belajar itu cuma dalam waktu 2 minggu, kecuali jenius banget. Tapi kita harus dikasih waktu dan ritme yang tepat, dan itu yang aku dapatkan dari Star Vision menurut aku. Dan juga dari Sinar Surya. Siap, terima kasih tepuk tangan untuk teman-teman cast dan juga jajaran film.